Selamat datang kembali di channel Custom Kit. Seperti biasa, kalau udah ketemu gue, Catur Dharma, berarti ada sesuatu dari Custom Kit yang bakalan kita review nih. Kali ini kita akan ngebahas Kawasaki W175 yang udah menggunakan full cafe racer kit sesuai permintaan teman-teman. Mau tahu gimana detailnya? Saksikan terus videonya sampai habis. Urusan body-body, project yang satu ini seperti biasa dengan project W175 lainnya masih menggunakan body-body standar seperti tangki sama body samping nih. Cuman bagian body sampingnya kami tambahkan sedikit aksen dengan motif bolong-bolong dan ditambahkan jaring sebagai detail pemanisnya. Dan kalau kalian perhatikan juga, karburatornya ini telah menggunakan cover karburator yang plug and play untuk karburator W175 standar. Sebenarnya ini nggak ada fungsi yang gimana-gimana, cuman ini sebagai pemanis saja supaya karburatornya ini nggak terlalu ke-expose. Nah, kalau untuk spakbornya seperti biasa, kalau mau upsize ban berarti bagian spakbor juga harus diganti. Pada project ini juga menggunakan spakbor produk dari Custom Kit yang dimana pemasangannya juga langsung plug and play pada W175. Nah, untuk spakbor itu Custom Kit menjual satu set bagian depan dan belakang yang dimana bentuknya itu lebih minimalis dibandingin spakbor aslinya. Nah, untuk bagian belakangnya ini spakbornya kami menjual tanpa lubang. Jadi untuk penempatan stop lamp biasanya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau yang ini peletakannya di spakbor belakang, tapi ada juga yang menyesuaikan pemasangannya itu berbarengan dengan dudukan plat nomor yang diletakkan di samping. Perbedaannya apa sih jok tracker ini sama jok cafe? Jadi jok cafe ini sebenarnya bisa menggunakan Hornet yang plug and play untuk jok cafe. Jadi ini kan bisa untuk opsi yang boncengan. Jadi bisa dipasang juga dengan model single seater yang kurang lebih tampilan seperti ini. Biasanya kalau yang model cafe racer, spakbor belakangnya ini dilepas agar bentuk Hornetnya ini lebih ke expose. Dan kalau full kit biasanya juga untuk Hornetnya ini di repaint sesuai dengan warna body-body yang lain. Cuman untuk project kali ini, ownernya request mungkin tampilannya pengennya lebih minimalis saja tanpa pemasangan Hornet. Jadi tampilannya juga masih oke kok. Nggak afdol rasanya kalau ngomongin cafe racer tapi posisi duduknya itu tegak alias nggak nunduk. Jadi untuk project kali ini juga turut dipasangkan stang model Clubman yang dimana stang ini bukan untuk W175 aja, cuman stang ini universal dengan ukuran pipa 7/8. Dan gua rasa stang model Clubman kayak gini sih masih terhitung nyaman ya dibanding biasanya kalau cafe racer kan bisa menggunakan stang Clubman atau model clip-on yang posisinya itu jauh lebih nunduk. Cuman menurut gua stang Clubman ini posisi duduknya juga oke, nunduknya cuman nggak terlalu pegel. Lalu untuk bagian footstepnya, walaupun ini model cafe racer, cuman kita nggak ganti footstepnya dengan model yang underbone. Biasanya kalau underbone itu ada di bagian belakang sini. Mungkin karena perhitungan kenyamanan juga kali ya. Jadi ini posisinya juga kakinya masih berasa seperti naik W175 standar. Dan yang terakhir, karena joknya ini udah diganti model custom kit dengan ukuran yang lebih rendah, jadi kaki gue masih bisa menapak dengan baik. Body gue rasa udah beres, sekarang kita turun ke bagian kaki. Untuk bannya ini menggunakan ban Swallow Classic dengan ukuran 400/17 pada bagian depan dan ukuran 450/17 pada bagian belakang. Peleknya juga kami ganti dengan yang ukurannya lebih lebar. Sekarang menggunakan pelek dengan lebar 2,5 inci pada bagian depan dan belakang. Nggak ketinggalan di bagian kolongnya, ini juga kami pasangkan engine cover kit dengan bahan aluminium. Biasanya kalau skid plate atau engine cover ini kan dipasangkan dengan motor dual purpose atau yang bergenre tracker atau scrambler. Tapi ini adalah pembuktian kalau engine cover kit bukan sekedar buat gaya-gayaan aja. Tapi untuk unsur safety agar loncatan kerikil nggak langsung mental ke bagian mesin. Untuk urusan suspensi, bagian depannya masih mengandalkan shock breaker bawaan, sedangkan bagian belakang yang aslinya itu W175 menggunakan ukuran 31,5 cm. Ini kami ganti yang ukurannya sedikit lebih tinggi, sekarang menggunakan ukuran 32 cm keluaran dari Scarlett. Nah, kalau teman-teman di sini perhatiin juga, wheelbase motor ini lebih panjang dibandingin W175 standar. Karena telah menggunakan swing arm kit yang ukurannya lebih panjang 4 cm dibanding swing arm bawaannya. Jadi keuntungannya kalian juga bisa upsize ban hingga ukuran 450/17 seperti yang satu ini. Sekarang kita bahas part aftermarket apa aja yang dipasangin di motor yang satu ini. Dimulai dari bagian headlamp, ini diganti dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu ukuran 5,75 inci, masih mempertahankan bentuk halogen. Kemudian bagian sene, 4/4-nya juga kami ganti yang bentuknya lebih minimalis. Bagian stop lamp juga diganti dengan include dudukan plat nomor. Nggak afdol rasanya kalau masih pakai knalpot standar ya. Sekarang kita udah pasangin full system exhaust kit Con Series. Cuman ini ownernya ada special request banget karena biasanya finishing knalpot keluaran custom kit itu stainless. Ini sekarang finishingnya menggunakan powder coating. Nggak ketinggalan bagian lehernya juga dipasangin exhaust wrap supaya bagian kaki lebih terlindungi agar nggak kena langsung dengan bagian leher knalpotnya.
Sekarang kita dengerin sama-sama gimana suaranya. Let's go! Nah, sekedar informasi kalau knalpot W175 ini sudah dilengkapi juga dengan DB killer. Jadi kalau suaranya dirasa terlalu bising, tinggal dipasangin aja DB killernya yang pemasangannya juga plug and play supaya suaranya lebih lembut. Detail-detailnya udah kita bahas, sekarang kita tinggal bahas riding impressionnya. Sekarang gue mau siap-siap dulu, abis itu kita test ride. Gas! So, itulah pembahasannya mengenai W175 Cafe Racer Kit yang satu ini. Nah, ngomongin harga untuk W175 Cafe Racer Kit dibanderol seharga 18 juta, yang dimana include dengan request painting. Kalau yang ini warnanya itu menggunakan warna biru muda dengan aksen gold sebagai pemanisnya. Jadi kalau yang mau request warna, bisa di request sesuai selera kalian. Nah, kalau tanpa painting, harga Cafe Racer Kit ini dibanderol seharga 16 juta rupiah. Tapi teman-teman nggak usah khawatir karena beberapa kit yang udah gue sebutin tadi juga dijual secara terpisah di online store Custom Kit Official. Nah, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, teman-teman juga bisa tanya langsung di kolom komentar, atau supaya kesannya lebih dekat juga bisa main-main di Instagram kami di @custom.kit. Sekarang gue Catur Dharma pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Yeah.